Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anakku semua. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pembelajaran PKN tema 5 subtema 4 tentang bersatu dalam keberagaman di berbagai lingkungan. Nah, anak-anakku, seperti biasa sebelum Bunda lanjut ke materi, kita akan baca bersama-sama tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ananda simak ya tujuan pembelajarannya. Coba Bunda tanya, ada yang masih ingat tidak apa itu bersatu? Sikap bersatu yaitu berkumpulnya individu atau manusia menjadi satu tanpa membeda-bedakan berbagai suku, agama, warna kulit, ataupun yang lainnya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya tujuan tertentu itu tujuan bersama. Nah, anak-anakku, persatuan antar manusia atau individu dengan individu lainnya itu sesuai dengan pengamalan sila pada Pancasila, yaitu sila ketiga. Nah, salah satu sikap bersatu itu contohnya banyak, mau terhadap kelestarian atau menjaga lingkungan, ataupun sikap bersatu di berbagai lingkungan lainnya. Itu ya anak-anakku. Yang pertama, Bunda akan membahas tentang pentingnya sikap bersatu di lingkungan rumah. Coba Ananda lihat gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Nah, di gambar pertama itu anggota keluarga sedang mengerjakan pekerjaan di dalam rumah. Dan yang gambar kedua, anggota keluarga sedang membersihkan halaman di luar rumah. Nah, coba dari kedua gambar tersebut, apakah mencerminkan persatuan dalam keberagaman di rumah? Coba Anda jawab. Apakah gambar tersebut mencerminkan persatuan dalam keberagaman di rumah? Ya, tentunya mencerminkan keberagaman di rumah. Karena kedua gambar tersebut menggambarkan pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Jika suatu pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama dengan membagi tugas masing-masing anggota keluarga, berarti keluarga tersebut sudah mencerminkan persatuan dalam keberagaman di rumah ya. Nah, ternyata ada manfaatnya anak-anakku bersatu dalam keberagaman di rumah. Yang pertama, pekerjaan rumah terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, lingkungan rumah selalu tertata dengan rapi dan bersih. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap anggota keluarga terhadap tugas dan perannya di rumah. Dan yang keempat, terciptanya kerukunan dan keharmonisan antar anggota keluarga yang ada di rumah. Itu adalah manfaat dari bersatu dalam keberagaman di rumah. Bahasan yang kedua, pentingnya sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Nah, Ananda perhatikan lagi ya gambar yang Bunda tampilkan. Ada gambar kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat. Nah, warga di sekitar rumah Adit, contoh ya, setiap bulannya mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan agar lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat. Anda bisa lihat gambarnya ya.
Nah, selain itu, kerja bakti dilakukan sebelum dan sesudah musim hujan dengan tujuan agar tidak terjadi banjir serta mencegah wabah penyakit. Anandaku, pada gambar yang Bunda tampilkan, semua warga itu berperan melakukan pekerjaannya ya. Nah, jenis pekerjaannya pun berbeda-beda sesuai gambar. Ada yang mengerjakannya itu membersihkan selokan ya di gambar tersebut. Terus ada lagi yang membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Ada lagi yang menggotong sampah atau menggotong bekas kotoran-kotoran yang ada di lingkungan tersebut. Meskipun setiap warga melaksanakan tugas atau pekerjaannya yang berbeda dengan warga yang lain, akan tetapi tujuannya itu sama Anandaku semua. Mereka memiliki tujuan bersama atau demi menciptakan kepentingan bersama, yaitu apa? Menciptakan lingkungan yang nyaman serta lingkungan yang sehat dan bersih. Itu tujuan mereka, makanya mereka melaksanakan pekerjaannya itu berbeda-beda tapi dikerjakan secara bersama-sama dan bersatu. Nah, ada manfaatnya juga Anandaku semua dari kegiatan masyarakat tersebut jika mereka menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman di masyarakat. Yang pertama, menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama warga. Yang kedua, terjalinnya kerjasama yang baik antar warga. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi antar warga atau masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kerukunan antar warga. Yang kelima, pekerjaan lebih cepat selesai dan lebih terasa ringan. Yang terakhir, terciptanya keharmonisan antar hidup bertetangga ya. Yang ketiga atau yang terakhir, Bunda akan membahas sikap bersatu di lingkungan sekolah. Nah, Nanda perhatikan lagi gambarnya ya. Gambar pertama itu ada piket kelas. Piket kelas adalah salah satu contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah untuk menjaga kenyamanan kelas. Yang kedua, contoh gambarnya itu mengerjakan tugas kelompok. Nah, Anandaku semua, ketika kita bekerja sama dengan orang lain atau pada mengerjakan tugas kelompok, setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda tentunya ya. Oleh karena itu, kita harus menghargai pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Kita tidak boleh egois. Nah, dengan begitu kita sudah menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman, menghargai pendapat dan tidak memecah belah kelompok. Nah, contoh lainnya itu yaitu ada saling tolong-menolong sesama teman di sekolah ataupun menghargai kegemaran teman ya. Kita harus saling menghargai apapun itu yang ada di lingkungan sekolah. Nah, Anandaku, ada manfaatnya juga ternyata jika kita menerapkan sikap bersatu dalam menghargai keberagaman di lingkungan sekolah. Yang pertama, apa manfaatnya? Nah, untuk tugas kelompok tentunya cepat selesai. Yang kedua, menciptakan kerukunan baik dalam kegiatan kerja kelompok
piket kelas ataupun hal yang kalian kerjakan di sekolah demi menciptakan kerukunan dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan lebih ringan, baik dalam mengerjakan tugas kelompok, piket kelas, ataupun tugas sekolah lainnya ya anandaku. Itu adalah manfaatnya. Ternyata penting ya sikap bersatu dalam keberagaman di berbagai lingkungan itu anandaku semua, karena memiliki banyak manfaat yang menguntungkan untuk diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan sikap bersatu demi menghargai keberagaman di berbagai lingkungan. Nah, hari ini bahasan Bunda cukup sampai di situ. Nanti di akhir ada tugas yang harus Ananda kerjakan dengan teliti dan tepat waktu. Mudah-mudahan materi hari ini Ananda mengerti ya. Sekian dari Bunda, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah diucapkan oleh Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anandaku semua. Selamat mengerjakan tugas hari ini.